mertua ini kan masuk ke kontrakan si R gitu kan. Orang kan curiga juga dengan posisi pintu terkunci gitu kan gitu. Terus ditungguin kan lama juga nggak keluar-keluar gitu kan. Makanya kan warga setempat nge ke saya gitu kan. Saya datang gitu kan gitu. Saya dobrak sama temen-temen juga gitu kan. Intinya waktu didobrak, pas pemuda itu masuk, ibu mertuanya itu nggak pakai baju gitu, telanjang begitu. Kontrakan itu pintu nggak ditutup bang, nggak dikunci. Bahasanya kan itu dikunci gitu. Rencana kami mau melaporkan yang dobrak itu. Oke. Masuk ke rumah orang tidak izin, dengan dobrak itu melanggar aturan, melanggar undang-undang. Masuk ke rumah orang, masuk ke pekarangan orang tanpa izin, itu ada undang-undangnya. Berarti itu kita bisa laporin balik ya mas? Bisa ya? Bisa dilakukan. Halo Sobat Fakta 5D, bertemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Yuk kita sekarang kupas tipis-tipis masalah Norma Risma yang nampaknya makin melebar, memanjang, melebar, dan meninggi serta mendalam. Kenapa? Karena kemunculan dari pengacara Rozi, dan Rozi juga kemunculan dari ibunya dan pengacaranya. Sama-sama pakai pengacara guys. Jadi ada fakta-fakta baru yang kalau dikonfrontasi itu bertentangan. Artinya sebagai penikmat, pemirsa, kita harus bisa melihat dan belajar bahwa fakta itu tidak tunggal. Fakta itu terkadang bergantung persepsi dari masing-masing. Seperti yang tersaji berikut ini. Konfrontasi antara soal pintu yang didobrak, keterangan dari pemuda, keterangan dari ketua RT, keterangan dari pengacara Rozi, dan juga keterangan dari pengacara Ibu Rihana, mertua dari Rozi yang juga ibu kandung Norma Risma. Nah, bagaimanakah fakta? Keempat fakta itu diungkap. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di 5D kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and komennya karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Wah ini kan masuk ke kontrakan si R gitu kan. Orang kan curiga juga dengan posisi pintu terkunci gitu kan gitu. Terus ditungguin kan lama juga nggak keluar-keluar gitu kan. Makanya kan warga setempat nge ke saya gitu kan. Saya datang gitu kan gitu. Saya dobrak sama temen-temen juga gitu kan. Intinya waktu didobrak, pas pemuda itu masuk, ibu mertuanya itu nggak pakai baju gitu, telanjang begitu. Kontrakan itu pintu nggak ditutup bang, nggak dikunci. Bahasanya kan itu dikunci gitu. Rencana kami mau melaporkan yang dobrak itu. Oke. Masuk ke rumah orang tidak izin, dengan dobrak itu melanggar aturan, melanggar undang-undang. Masuk ke rumah orang, masuk ke pekarangan orang tanpa izin, itu ada undang-undangnya. Berarti itu kita bisa laporin balik ya mas? Bisa ya? Bisa dilakukan. Nah begitu ya guys ya. Jadi masalah keterangan ini berbeda-beda, entahlah yang benar yang mana. Tetapi netizen tetap mendukung fakta yang diungkap oleh pemuda kampung dan juga Pak RT. Pemuda kampung mengatakan pintunya dikunci, karena itu ditunggu lama kemudian didobrak. Padahal lama, tetapi kok tidak segera pakai baju. Begitulah kira-kira faktanya. Kemudian dari ketua RT juga mengatakan begitu. Ketua RT menegaskan kalau saat itu ada pendobrakan pintu. Berarti pada saat itu pintu kontrakan dalam keadaan tertutup dan terkunci. Karena itulah butuh didobrak. Namanya juga mau gerebek. Tetapi kalau kita lihat, orang tidak akan langsung gerebek. Apalagi para pemuda dan warga, jika tidak ada indikasi sebelumnya ada perbuatan-perbuatan yang melanggar norma atau susila.
Dan tidak mungkin, karena di situ juga orang akan berpandangan bahwa ini adalah ibu mertuanya yang usianya jauh lebih tua. Kalau tidak ada fakta yang memang mengejutkan, pasti tidak akan berani mendobrak. Tetapi mungkin karena fakta-faktanya sudah mendukung dengan laporan-laporan warga dan Pak RT juga ada di situ, maka disitulah mereka berani mendobraknya. Tetapi fakta lain diungkap oleh pengacara dari Rozi dan juga pengacara dari Ibu Rihanna. Nah, mungkin pengacara ini mendapat informasi dari sepihak, dari Rozi dan juga Ibu Rihanna, yang pastinya tidak akan mengaku yang sebenarnya. Karena itulah pengacara harus mendalami benar-benar sebelum menggugat. Kalau tidak, itu akan digugat balik, guys. Kontrakan itu pintu nggak ditutup bang, nggak dikunci. Bahasanya kan itu dikunci gitu. Rencana kami mau melaporkan yang dobrak itu. Oke. Masuk ke rumah orang tidak izin dengan dobrak itu melanggar aturan. Ya, masuk ke rumah orang tanpa izin. Nah, kalau izin namanya bukan penggerebekan. Kalau izin itu bertamu ya guys, bertamu, masuk, izin, ketok pintu baik-baik. Tetapi ini memang landasannya adalah penggerebekan. Tapi menarik, apakah memang benar pemuda dan juga Bapak RT ini akan dilaporkan oleh tim kuasa hukum Ibu Rihanna dan juga kuasa hukum Rozi Zai? Dan kalau kemarin kita mendengar bahwa mereka ingin berdamai sebetulnya, bukan ingin lapor-laporan. Nah, kita tunggu saja bagaimana perkembangan dari kasus ini. Yang penting kita dapat belajar. Artinya hati-hati saat bertindak, perlu dipikir ulang agar tidak menimbulkan efek hukum di belakangnya. Karena hukum sekarang semuanya ada hukumnya. Dan para pengacara pandai mencari sela-sela atau celah-celah bagaimana hukum itu dapat diberlakukan. Semoga dapat manfaat, semoga Anda bahagia, dan semoga Anda lancar rezekinya. Amin. Aturan. Mertua ini kan masuk ke kontrakan si R gitu kan. Orang kan curiga juga dengan posisi pintu terkunci gitu kan gitu. Terus ditungguin lama juga nggak keluar gitu kan. Makanya kan warga setempat nge-WA ke saya gitu kan. Saya datang gitu kan gitu. Saya dobrak sama teman-teman juga gitu kan. Intinya waktu didobrak, pas pemuda itu masuk, ibu mertuanya itu nggak pakai baju gitu, telanjang begitu. Kontrakan itu pintu nggak ditutup bang, nggak dikunci. Bahasanya kan itu dikunci gitu. Rencana kami mau melaporkan yang dobrak itu. Oke. Masuk ke rumah orang tidak izin dengan dobrak itu melanggar aturan. Melanggar undang-undang, masuk ke rumah orang, masuk ke pekarangan orang tanpa izin, itu ada undang-undangnya. Berarti itu kita bisa laporin balik ya mas? Bisa ya? bisa dilakukan.